Assalamualaikum, bersama Rado Yendra dan Rado Institut, kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat. Di antara yang akan kita bahas pada sore ini adalah memprediksi 1 Zulhijjah. Kita memprediksi 1 Zulhijjah, tentu nanti kaitan rentetannya dengan awal kapan dilaksanakannya Hari Raya Idul Adha. Nah, kajian ini itu tentu yang kita lakukan ini adalah sebagai suatu prediksi. Kalau prediksi itu bisa benar, bisa tidak. Tapi prediksi yang kita lakukan berbasis data. Data ini itu perlu dicari. Data tinggi bulan, elongasi, dan seterusnya. Itu harus dicari. Di mana dicari? Tentu bisa dilakukan dengan bantuan dari artificial intelligence. Dalam hal ini ChatGPT. Nah, kita telah melakukan olah data, kita telah melakukan instruksi-instruksi pada prompt, sehingga kita dapat menyimpulkan satu hal yang sangat menarik, yaitu coding Python. Nah, yang paling penting itu coding Python untuk membahas atau mengeksekusi prediksi kita di awal kapan? Awal Zulhijjah. Nah, ini coding yang dihasilkan. Ini coding yang dihasilkan oleh artificial intelligence melalui ChatGPT tentunya, yang dihasilkan itu coding berupa Python. Nah, coding ini akan dieksekusi diantaranya adalah menghitung waktu konjungsi Newman, posisi matahari dan bulan saat maghrib, menghitung tinggi hilal, elongasi, dan umur bulan. Oke, lalu menentukan apakah memenuhi kriteria untuk dikatakan 1 Zulhijjah atau imkat rukyah. Nah, apa yang diperlukan? Tentu pertama sekali kita memerlukan suatu tools atau suatu menu yang akan kita install dalam Collapse. Collapse adalah suatu aplikasi untuk menjalankan coding Python. Yang kita install itu adalah Skyfield. Skyfield itu penting karena disitulah data-data yang berhubungan dengan posisi matahari, bulan, dan seterusnya. Nah, kita install dulu, ini kita copy, lalu kita masuk ke Collapse. Nah, ini Collapse kita, ambil plus kode, lalu kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kita install, kita runkan saja. Nah, biar saja install itu berproses. Oke, biarkan saja dia berproses. Nah, setelah kita install, nah barulah kita jalankan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menentukan kapan awal dari 1 Zulhijjah. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diimpor, nanti adalah impor PYTZ, Pandas, dan seterusnya. Lalu yang pertama yang paling penting, posisi kita sekarang berada di Pekanbaru. Kita ingin menentukan kapan 1 Zulhijjah di Pekanbaru. Tentu kita mesti tahu dulu latitude Pekanbaru dan longitude Pekanbaru dan elevation M Pekanbaru. Oke? Lalu ini adalah data-data yang diperlukan nanti untuk melakukan penghitungan kapan 1 Zulhijjah. Oke? Ini menghitung konjungsi atau new moon, lalu menghitung parameter hilal. Ini coding-coding yang kita jumpai. Lalu kita akan lihat kriteria Mabim untuk memastikan apakah dia itu masuk kriteria Mabim atau tidak. Di antaranya adalah tinggi hilal itu adalah besar sama dengan 3 dan elongasi itu adalah besar sama dengan 6,4. Oke, coba kita run saja apa yang dihasilkan oleh coding ini untuk memperkirakan kapan 1 Zulhijjah di Pekanbaru. Oke, kita run. Kita run saja hasil coding ini. Oke, kita copy. Kita masuk ke Collapse, ambil plus code. Oke, lalu kita Ctrl V. Nah, oke, kita run. Kita coba run. Nah, kita lihat hasil eksekusinya. Nah, apa yang ditemukan di sini adalah konjungsi atau new moon itu jatuh pada 16 Mei.
Itu konjungsi 16 Mei pada pukul 20.01 dan seterusnya. Jadi kalau pada posisi ini pada tanggal 16 Mei ini 2026 tinggi hilal masih minus 8,02 derajat, elongasi masih 7,98 derajat. Nah, hasil penetapan katanya pada tanggal tersebut tidak memenuhi kriteria dan 1 Zulhijjah diperkirakan katanya tanggal 18. Ya, tanggal 18 diperkirakan 1 Zulhijjah, sedangkan Idul Adha itu adalah tanggal 27 Mei. Nah, ini yang kita coba sorot apa yang dapat dilakukan oleh ChatGPT atau Artificial Intelligence untuk menentukan 1 Zulhijjah. Nah, kita akan teruskan, itu tadi Pekanbaru. Bagaimana untuk beberapa kota besar di Indonesia. Nah, kita coba lihat beberapa kota besar di Indonesia, kodenya juga kita telah dapat. Di antaranya akan kita tentukan nanti adalah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Jayapura, dan seterusnya. Kita terlebih dahulu akan menginstal yang diperlukan. Nah, ini perlu diinstal, copy. Lalu kita letakkan paste di sini. Paste, Ctrl V. Oke, kita run. Nah, ini adalah Skyfield. Ini Skyfield ini rohnya dari penentuan secara berbasis data untuk hal fenomena yang berhubungan dengan letak posisi bulan, posisi matahari. Itu datanya ada di namanya suatu paket yang disebut dengan Skyfield. Nah, setelah kita dapatkan, setelah kita instalkan, lalu barulah kita masukkan, kita run hal-hal yang diperlukan. Tentu beberapa kota yang di Indonesia lengkap latitude longitude, lalu seperti biasa ini juga posisi bumi, matahari, dan bulan juga diperlukan, dan seterusnya ini fungsi konjungsi, parameter hilal. Oke, ini kriteria Mabim sama dengan tadi. Nah, analisis seluruh kota dan seterusnya. Coba kita runkan saja biar lebih mantap hasilnya. Kita coba run. Kita run saja semuanya. Oke, kita run. Kita copy dulu apa yang coding yang kita Python yang kita dapat, kita copy. Oke, kita copy. Nah, sampai di sini saja. Kita copy. Masuk ke collapse, ambil plus kode, lalu Ctrl V. Nah, ini dia. Kita run. Hop, tidak jalan. Apa dia tuh? Invalid syntax. Oke, invalid syntax. Kita ulang. Kita ulang invalid syntax katanya. Oke, tidak masalah. Oke, invalid syntax. Kita ulang. Oke, kita ulang lagi. Kita run di sini. Oke, kita copy. Masuk lagi ke collapse. Ambil plus. Oke, Ctrl V. Kita run. Up. Apa yang salah nih? Invalid syntax. Line 1. Oh, ini garis dia masuk. Oke, 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 oke. Kita tahu salahnya. Ini kasih bintang dulu. Oke, ini kasih pagar. Oke, kita. Nah, ini. Ini kasih pagar dulu. Sip pagar. Nah, ini dia. Ini tidak ada. Push. Oke, ini juga kasih pagar. Sip pagar. Oke, ini hapus. Nah, ini hal-hal sepele seperti ini harus ngerti. Kalau tidak ngerti susah. Ini juga kasih pagar. Push. Oke.
Oke. Cocok, tidak ada lagi masalah. Kita run lagi sekali lagi. Kita coba run. Banyak nih. Yang seperti ini banyak. Kita perbaiki dulu. Ini semuanya hampir nih. Nah, ini juga agar push. Ini hapus dulu. Oke. Ini juga hapus. Ini juga kasih pagar. Kita hapus. Bawah gitu juga kasih pagar. Bawah juga kasih pagar. Ini kita hapus. Yang tak ada pagar kita hapus karena dia tidak bisa membaca. Kalau tidak ada pagar pembatas dia tidak paham. Kita pagar. Oke. Hapus lagi. Hapus. Sampai habis. Nah, ini juga B. Nah, hapus. Ini juga kira-kira hapus. Ini juga kasih pagar. Kasih pagar. Oke, kasih pagar. Masih ada? Masih. Oke. Oke, kita kasih pagar. Kita hapus. Ini juga semuanya gitu. Ini kasih pagar. Kasih pagar. Hapus. Ini hapus. Oke, selesai. Kita jalankan lagi. Kita jalankan sekali lagi. Kita mau lihat di kota-kota besar itu bagaimana perkiraan 1 Zulhijjah dan 1 Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha. Oke, kita copy lagi. Oke, kita copy. Hop, masuk ke dalam collapse. Ambil plus code. Oke, Ctrl V. Run. Nah, jalan. Mantap. Nah, ini dia. Nah, ini tadi sama. Waktu konjungsinya adalah 16 Mei. Waktu konjungsi. Lalu untuk daerah seperti Banda Aceh, itu status belum memenuhi. Maka jatuh 1 Zulhijjah tanggal 18. Oke, kalau 18 artinya 9 Zulhijjah itu tanggal 26 dan 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha itu 27. Nah, hampir sama semua keputusan untuk beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Medan, Padang, Pekanbaru, dan seterusnya. Di sini ada tinggi hilal, elongasi, iluminasi, umur bulan, status mabim, lengkap, komplit yang diberikan untuk dapat memprediksi kapan 1 Zulhijjah dan kapan hari raya Idul Adha di beberapa kota besar di Pekanbaru. Jadi kita telah lihat bagaimana kajian pengabdian masyarakat kita kali ini sangat menarik. Kita telah memberikan satu lagi manfaat yang sangat luar biasa dari artificial intelligence untuk dapat melakukan prediksi berbasis data kapan 1 Zulhijjah. Nah, tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tentu saja memberikan informasi-informasi yang tepat pada prompt ChatGPT tadi. Kalau tak tepat ya tak bisa. Oke, saya rasa kajian kita sangat baik sekali. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra dan Rado Institute undur diri. Assalamualaikum.